mengenai materi baru ya, perancangan MySQL ERD ya. Jadi MySQL ERD kita fokusnya ke ERD itu sendiri ya, yaitu Entity Relationship Diagram ya. Jadi saya share screen terlebih dahulu. Oke, ya. Kita akan pengenalan ERD dan pembuatan database ya. Jadi yang harus kalian siapkan ya, masih menggunakan XAMPP ya, tapi kita tidak menggunakan lagi masih menggunakan, tapi untuk materi hari ini kita tidak menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Jadi kita benar-benar hanya menggunakan CMD aja ya, command prompt aja gitu ya. Jadi yang pertama, apa itu ERD ya? ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodalkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem database ya. Nanti contohnya akan saya tunjukkan. Ya, tujuannya adalah untuk membantu perancangan database agar lebih mudah dipahami dan terstruktur ya. Jadi ada beberapa notasi-notasi ya, beberapa simbol utama, tapi yang akan kita fokuskan adalah di cardinality-nya gitu ya. Jadi nanti contohnya akan saya berikan ya. Cardinality itu adalah menunjukkan hubungan antar entitas ya. Jadi entitas itu seperti contohnya mahasiswa, dosen, dan lain-lain ya. Nah, atribut itu ada name, nama, alamat. Kemudian relationship itu adalah dia hubungannya ya. Misalnya dosen ke mahasiswa itu hubungannya apa gitu. Nah, cardinality itu menunjukkan hubungan antar entitas itu sendiri gitu ya. Kayak one to one ya, satu ke satu, one to many, many to many gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ada sistem akademik ya, entitinya apa aja, ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah ya. Jadi relasinya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Hubungannya mahasiswa ke mata kuliah adalah many to many. Kenapa? Karena mahasiswanya banyak, bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian dosen ke mata kuliah one to many, karena satu dosen bisa mengambil atau mengajar banyak mata kuliah ya, lebih dari satu mata kuliah. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini ada many to many. Simbolnya M dan N. Ya, atributnya ada name atau NPM ya, itu nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Kemudian mata kuliahnya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah dan deskripsi mata kuliah. Ya, kemudian di sini mahasiswa atau dosen ya, dosen membimbing mahasiswa. Ini one to many ya. Jadi satu dosen mengajar banyak mahasiswa ya. Kemudian satu dosen juga mengajar banyak mata kuliah. Dan ini ada tambahan ruang ya. Ini one to one karena pada setiap pertemuan pasti hanya menggunakan satu ruangan saja. Ini contoh yang sederhana. Kemudian di sini kita akan membuat diagramnya ya, tapi diagram yang versi berbedanya. Nah, untuk diagramnya kita buka Draw.io ya, di sama seperti di flowchart kemarin ya. Terus kita search di sebelah kiri ERD, maka nanti otomatis akan muncul ERD ya. Nah, pilih yang ini, list ya. List, kemudian diklik. Misal contoh kita mau bikin apa ya? Misalnya kita mau bikin perpustakaan misalnya ya.
kita membutuhkan dua tabel istilahnya gitu ya. Tabel pertama itu berarti adalah bukunya ya, berarti ini buku namanya, atau kecil aja ya buku. Item 1 itu key-nya ya, key-nya. Misalnya tadi ada ID buku, kemudian item 2-nya judul, terus ada penulis. Ini bisa kita tambah. Oh, ini bisa tambah. Kemudian penulis, ada juga tahun, kemudian ID dari kategorinya. Ya. Nah, kita juga ada istilahnya namanya primary key dan ada foreign key. Nah, primary key ini adalah kunci utama, kode uniknya ya. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, kalau dari judulnya kan panjang ya. Jadi kita untuk mempermudah dari ID bukunya aja gitu. Misalnya buku nomor 1 itu judulnya apa gitu ya. Nah, ini foreign key ini itu adalah relasi ke tabel selanjutnya. Misalnya kita tabel selanjutnya adalah kategori ya. Kategori. Nah, di kategori ada ID kategori. Ada juga nama kategorinya. Ini kita hilangin aja. Nah, kita punya dua tabel ya. Jadi nanti untuk kalian bisa mengikuti contoh ya dengan dua entitas aja. Ini ada dua entitas ya, yaitu entitas dari buku dan kategori ya. Ini contoh perpustakaan. Nah, ini kita bisa tarik ke dalam ya. Tarik ke sini. Kayak gini ya. Atau biar lebih afdol di sini aja. Oh, sama aja nggak usah. Kayak gini ya. Nah, ini adalah hubungannya. Kita ubah ininya supaya nggak ada. Nah, ini adalah hubungan one to many ya. Jadi di satu buku ini satu kategori bisa mencakup banyak buku ya. Jadi yang one adalah kategori, yang many adalah bukunya gitu ya. Nah, tanda ini gimana? Kita add text aja. Ini one. Ini M. Hubungannya adalah one to many ya. Nah, nanti untuk tugasnya
Kalian silakan buat ini ya, seperti ini. Kemudian dikumpulkan di classroom ya. Untuk tugasnya seperti ini, kalian boleh misalnya contohnya membuat inventaris barang, berarti yang dibutuhkan apa aja barang gitu ya di tabel tersebut gitu ya. Misalnya berarti di tabel barang, ID barang, nama barang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bebas sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Oke.